Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Ibu dan Bapak Guru senantiasa mendoakan anak-anak agar selalu dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Untuk mengawali pelajaran kita pada hari ini, bersama-sama kita menyanyikan lagu Melayani, Melayani Lebih Sungguh. Anak-anak, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Lipat tangan, duduk yang baik, dan kita bersama-sama membaca doa kita. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu yang telah menyertai kami. Terima kasih untuk hari baru yang telah Tuhan anugerahkan. Kiranya Tuhan menolong kami agar dapat belajar dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini kita akan belajar pelajaran 10 dengan tema saling melayani. Setelah belajar, diharapkan anak-anak mampu menjelaskan arti kata melayani dan anak-anak mampu menyebutkan alasan orang Kristen harus melayani. Anak-anak, bersama-sama kita membaca firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 11. Demikian. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Di dalam firman Tuhan yang telah kita baca, ada kata layanilah. Nah anak-anak, apakah anak-anak mengetahui apa arti kata melayani? Nah, kita lihat dulu ya, apa artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata melayani diartikan sebagai membantu, menyiapkan apa-apa yang diperlukan oleh seseorang. Dengan kata lain, melayani dapat berarti juga menjadi hamba bagi orang lain. Seorang hamba adalah orang yang selalu sedia untuk membantu dan menyediakan apa yang dibutuhkan oleh tuannya. Dengan demikian, melayani berarti menjadi pelayan bagi seseorang. Apa contohnya? Ada banyak ya anak-anak. Misalnya seorang pelayan toko buku. Pelayan toko buku bertugas untuk melayani setiap pengunjung yang datang mencari buku yang dibutuhkan. Dari contoh menunjukkan melayani itu melibatkan dua pihak, yaitu siapa yang melayani dan siapa yang dilayani. Anak-anak, tadi salah satu contoh dari sekian banyak contoh yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam Alkitab, kita dapat membaca dan belajar dari banyak tokoh Alkitab yang memberikan hidupnya untuk melayani. Siapa saja ya? Salah satu contohnya adalah Yosua. Anak-anak masih ingat? Anak-anak Yosua menjadi abdi bagi Musa. Dia melayani dengan kerendahan hati. Dia menyediakan semua keperluan Musa. Sedangkan di dalam Perjanjian Baru, di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1-7, dikisahkan ada 7 diaken atau pelayan yang dipilih oleh para rasul untuk membantu mereka dalam melayani jemaat. Siapakah 7 diaken tersebut? Ya, ada Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Parmenas, Timon, dan Nikolaus. Anak-anak, apa yang mereka lakukan? Ya, sebagai diaken, mereka bertugas memperhatikan kehidupan dan keperluan mereka yang tergolong sebagai orang miskin.
Siapakah mereka? Misalnya para janda dan anak-anak yatim piatu. Pada saat ini, tahukah anak-anak siapa saja yang disebut pelayan? Ya, yang disebut pelayan adalah setiap murid Tuhan, yang termasuk di dalamnya adalah ibu dan bapak guru, anak-anak, orang tua kalian, kakak-kakak sekolah minggu, semua, setiap orang Kristen, setiap orang yang mengaku pengikut Kristus adalah pelayan Tuhan. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu apa yang menjadi tugas seorang pelayan Tuhan di dunia ini? Rasul Paulus menuliskan surat kepada Timotius mengatakan bahwa tugas seorang hamba Tuhan adalah melayani dengan cara memberitakan firman Tuhan dan melakukan pekerjaan dan pelayanan Tuhan dengan setia. Hal ini dicatat di dalam 2 Timotius 4 ayat 1-8. Nah, anak-anak, coba kalian buka Alkitab kalian dan kalian baca 2 Timotius 4 ayat 1-8. Videonya di pause terlebih dahulu. Anak-anak, melayani dengan cara memberitakan firman Tuhan bukan berarti kita harus berkhotbah seperti seorang pengkhotbah atau pendeta di gereja. Namun artinya adalah melakukan firman Tuhan dengan setia, melalui tindakan dan perkataan yang penuh kasih terhadap orang lain. Apa saja ya contohnya ya? Misalnya, selalu mau mengatakan hal yang benar dan tidak mau terlibat dalam perilaku yang jahat dan dibenci oleh Tuhan. Contoh yang lain, selalu mau berkata jujur dan tidak berlaku curang. Di mana? Ya di rumah, di sekolah, di gereja, atau di tempat kita bermain. Contoh yang lain, kita juga bisa memberitakan firman Tuhan dengan cara menghibur mereka yang sedih. Dan kita dapat mendoakan teman yang sedang bermasalah. Masih banyak contoh yang lain ya anak-anak ya. Anak-anak dapat menyebutkannya sendiri. Semua itu adalah contoh bahwa kita telah menjadi pelayan Tuhan yang setia memberitakan firman, yaitu melalui tindakan dan perkataan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Anak-anak, mari kita membaca bersama-sama. Melayani harus dilakukan melalui kegiatan sehari-hari yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Ingat ya anak-anak ya, bahwa melayani itu dalam kegiatan sehari-hari, pada waktu kita belajar, pada waktu kita bermain, pada waktu kita membantu orang tua, pada waktu kita berada di dalam kegiatan masyarakat apa saja, dan semuanya dalam kegiatan yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, anak-anak, menurut anak-anak, mengapa kita harus melayani? Betul, kita harus melayani karena Tuhan Yesus sendiri telah memberi teladan bagi kita dalam hal melayani, yaitu dengan memberi dirinya untuk menghapus dosa-dosa kita. Jadi, mengapa kita harus melayani? Karena pelayanan yang kita lakukan itu merupakan bentuk ucapan syukur atau tanda terima kasih kita atas keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Itulah anak-anak, alasan mengapa kita harus melayani. Anak-anak, setiap pelayan yang melayani tuannya akan menerima upah. Demikian juga bagi setiap pelayan Tuhan. Apa upahnya? Nah, anak-anak, 2 Timotius 4 mengatakan, upah yang akan diberikan adalah mahkota kebenaran dari Tuhan. Akan tetapi harus kita ingat ya, bahwa tujuan kita melayani bukanlah untuk mendapatkan upah atau hadiah, bukan untuk mendapatkan sesuatu. Setiap orang percaya sadar bahwa setiap kali kita melayani, kita sedang berterima kasih atas keselamatan yang telah kita terima. Kita melayani karena Tuhan telah lebih dahulu melayani diri kita dengan mengorbankan dirinya di kayu salib. Nah, anak-anak, oleh karena itu,
kita bersyukur dan bersukacita mendengar panggilan Tuhan untuk menjadi pelayannya dalam setiap kegiatan yang kita lakukan. Anak-anak, cobalah anak-anak untuk menjawab setelah anak-anak belajar bersama-sama pada hari ini. Yang pertama, jelaskan arti melayani. Yang kedua, sebutkan 7 nama diaken yang membantu pelayanan para rasul. Yang ketiga, jelaskan mengapa orang Kristen harus melayani. Nah, kita baca bersama-sama ya, rangkuman dari seluruh pelajaran yang telah kita pelajari hari ini. Setiap orang Kristen harus melayani Tuhan. Melayani Tuhan dapat dilakukan dengan memberitakan firman Tuhan melalui kata-kata dan tindakan atau perbuatan yang benar. Kita melayani Tuhan bukan untuk mendapatkan hadiah. Kita melayani Tuhan untuk menyatakan rasa syukur atau terima kasih karena keselamatan yang telah diberikan bagi kita. Kita melayani Tuhan karena Ia sudah lebih dahulu melayani kita dengan mengorbankan Yesus Kristus di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Kita patut mengikuti teladan yang diberikan Yesus dengan hidup saling melayani. Nah, ingat sekali lagi, kita baca bersama-sama Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Kita berdoa bersama-sama ya anak-anak untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk teladan yang sudah Engkau berikan. Tolong kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mampu mengikuti teladan-Mu dengan hidup saling melayani. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Tuhan memberkati anak-anak dan keluarga untuk setia saling melayani demi kemuliaan nama Tuhan. Amin.